Selamat pagi, suster, bapak, ibu, guru, dan anak-anak sekalian. Berkah dalam renungan hari ini, 16 September 2021, diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Marilah kita siapkan hati kita dan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, mengucap syukur atas berkat-Mu pagi hari ini. Engkau yang akan memberikan jamahan-Mu, supaya hati dan pikiran kami bisa merenungkan firman-Mu pagi hari ini, bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Kau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi.
Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Rahmat pertobatan. Rahmat pertobatan terjadi bukan di saat orang dihakimi, tetapi justru saat dikasihi. Itulah yang dialami oleh seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Perempuan itu tidak peduli dengan penilaian orang Farisi. Sekalipun ia dihakimi sebagai pendosa, ia tidak malu. Ia datang kepada Yesus. Ia menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Bahkan ia menyeka kaki Yesus yang basah karena air matanya dengan rambutnya. Tidak hanya itu, ia juga mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Bersimpuh menangis di kaki Yesus adalah ungkapan pertobatan. Ia sungguh merasa dirinya kecil di hadapan Tuhan. Sikap wanita ini memperoleh rahmat pengampunan dari Allah. Dosanya yang banyak telah diampuni. Jika Yesus tidak hanya mengampuni, tetapi perempuan itu juga diberkati. Imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat, kata Yesus. Di hadapan Yesus, perempuan yang berdosa ini sungguh merasakan dan menemukan kasih. Dan karena kasih itulah yang membuat dia bertobat. Kita adalah orang yang berdosa. Kita membutuhkan belas kasih Allah. Maka mari kita datang kepadanya, mohon rahmat pengampunan darinya, karena kita yakin bahwa Allah kita
bukanlah Allah yang menghakimi dan menghukum, tetapi Allah yang penuh kerahiman dan belas kasih. Kita yakin yang mengubah kita menjadi baik bukanlah penghakiman, tetapi belas kasih Tuhan. Tuhan memberkati usaha pertobatan kita. Marilah kita tutup renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini telah Engkau berikan nikmat besar kepada kami melalui firman-Mu. Berkatilah kami supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.